Nah, Oke. itu. Oke, Mbak. Siap, Mbak. Siap, Ya, Mbak. mantap dulu. Monggo Jo. Nah, ini kan pertanyaannya yang di slide itu terkait dengan uji-uji. Mungkin yang mana boleh lebih spesifik gitu. Drop uji-uji apa gitu maksudnya. Biar enak bahasnya. Atau aku bahas kelas anak kali ya. Ya boleh, pembuka aja. Bentar. Semangat. Bentar. Oke, siap Mas. Oh iya, kalau ada yang kurang atau salah, mohon revisi para pitching kita SD. Bentar ya. Oke, udah kelihatan belum? Udah. Oke. Pak, masuk. Oke, ini aku bahas yang ini tuh Nova ya. Contoh case-nya. Ini contoh case-nya yang ada di yang complete bisnis statistik halaman 408 yang tentang scan sama pekerjaan. Jadi di sini kan ada 3 alat scan dan 5 pekerja. Jadi mau dicari tahu alat scan yang digunakan dan pekerjanya itu mempengaruhi kecepatan menekan setiap produknya gitu. Dan ini tuh kecepatan untuk men-scan produk jualan mereka. Ini aku buatnya jadiin ke dataset aja ya biar gampang. Ini biasa load biasa. Ini data biasa, ini buat ngeliat info dari datanya aja sama mantap ini value nanti 20. Value ada 20 dengan 4 kolom. Ini udah pada nggak tahu lah ya. Dan ini aku bikin data.column ini biar enak aja gitu. Kan atau biasanya kan kalau data yang banyak tuh ribet lagi kalau nulis di sininya nih kalau digunain. Jadi aku tinggal copy paste gitu ya gampang. Nah ini untuk ANOVA kan kita harus melt datanya ya. Itu maksudnya ya membentuk ulang datanya biar bisa dimasukin ke model ANOVA. Nah kan dari modelnya kayak gini biasa berubah ke ini. Di 3 kolom doang. Di sini torque-nya ada sampai 5, scan-nya ada 3 alat scan, dan speed-nya ini kecepatannya. Kecepatan menyekannya. Nah, untuk pertama kan buat box plot dulu ya. Ini untuk X-nya ini kita masukin yang 12. Jadi ini sesuai aja sama kolom-kolom itu nama variabel kalian. Dan itu nggak boleh ditukar biar sesuai gitu hasilnya. Y ini sebagai yang ada value-nya dan U ini scan. Dan ini jangan lupa nama data yang udah di-melt, bukan yang awal yang udah di-melt. Nah, untuk interpretasi dari boxplot sih menurut pemahamanku ya. Jadi interpretasinya itu di boxplot ini sih tingkat outlier-nya nggak terlalu banyak ya, hanya di cloud 1, cloud 3, dan cloud 5. Jadi nggak usah diisi lagi outlier-nya dengan min atau modus gitu, jadi nggak apa-apa. Terus untuk yang lainnya di sini yang aku interpretasi ini
Jadi untuk alat scan yang terbaik dan pekerja yang terbaik itu terdapat pada pekerja keempat dengan alat scan ketiga. Jadi untuk pekerja keempat dan saat dia menggunakan scan yang tipe 3, dia itu tingkat kecepatannya paling bagus gitu. Jadi paling optimal. Jadi pekerja 4 ini paling optimal jika dia menggunakan scan ketiga. Dan begitu juga semuanya rata-rata setiap pekerja itu paling optimal menggunakan alat scan ketiga ya. Jadi kalau kayak gitu sama ekspektasinya. Dan untuk ini tuh nilai minimumnya, ini maksimal, ini median apa? Lupa. Ya median ini Q1, kedua, ketiga. Ini Q1, ini ketiga. Nah, setelah itu kita masuk ke ANOVA-nya. Pertama buat hipotesis, dan ini juga hipotesisnya enggak harus telak karena pasti setiap orang menentukan, yang penting intinya sesuai itu maksudnya. Dan juga ini ada 3 hipotesis, yaitu hipotesis dari yang cloud-nya atau pekerja tokonya, dan dari cloud scan-nya juga interaksi dari pekerja toko sama alatnya. Terus di sini aku sih pakai library BioInfoKit. Kenapa ya? Karena udah enak aja gitu pakai yang ini. Tapi sebenarnya ada lagi kan yang WLS yang biasa berarti. Kalau aku diajar berarti ya, biasa gunain yang WLS yang begini. Jadi ini sih sama aja, nggak ada bedanya. Mungkin yang beda antara hasilnya kalau pakai BioInfoKit itu ada min square, ada min square-nya. Kalau di sini nggak ada min square. Jadi itu aja. Nah ini codingan, jadi ini biasa buat variable res dari stat itu dari BioInfoKit.analyst import stat. Terus dimasukin ke variable dan nanti dibuat ke modelnya. Ini datanya udah di melt, ini emang value, nggak usah diubah, dan ini speednya, ini clock-nya, ini scan-nya. Jadi ini urutannya harus benar sesuai yang di data frame yang di melt. Nah di situ untuk hitung summary-nya aku masukin ke variable ANOVA table. Nah ini untuk apa? Ini aku untuk tambah-tambahin aja. Sebenarnya keputusan ini nggak ada di tabelnya, cuman aku tambahin aja biar enak lihatnya. Kan di sini gunanya alpha 05 ini aku buat perulangan sebanyak baris ini, sebanyak baris. Ini data frame-nya biar keisi setiap barisnya untuk angka scan, action, semua yang residual. Dan ini append itu dimasukin nilai dari F-tabel. Ya, F-tabel yang ini rumus F-tabel. Satu alpha. Jadi ini untuk rumus mencari F-tabel. Jadi di sini aku yang jadi perbandingan itu F-tabel dengan F-value-nya. Sebenarnya nggak harus ini juga, bisa pakai P-value-nya juga bisa. Ini P-value, dibandingin P-value juga bisa. Jadi kalau P-value lebih kecil dari apanya, berarti signifikan. Jadi ini intinya buat keputusan aja sih, terus dimasukin jadi kolom baru gitu. Nah dari ini
Jadi interpretasinya itu kurang lebih yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat kecepatan alat scan dalam men-scan produk itu alat scan itu sendiri. Jadi kalau berbeda aja itu pasti kecepatannya berbeda-beda. Namun untuk pekerja yang berbeda itu tidak mempengaruhi tingkat kecepatan men-scan produknya. Jadi yang mempengaruhi hanya alat scan yang berbeda itu. Dan interaksinya pun juga nggak berpengaruh signifikan gitu. Intinya itu ada sih. Pasti udah pada paham sih kurang lebih yang ini interaksi. Nah terus masuk ke plot interaksi. Nah plot interaksi ini sesuai yang dari codingan ini sih. Ini juga tinggal nyesuaiin sama kolom-kolomnya. Untuk mixnya itu yang curve, yang trace ini scan, yang response itu speed atau yang film itu. Ini kalau di sini untuk warna-warna aja ya, kan banyak kode-kode untuk warna itu bisa ganti sendiri. Terus jadi di plot interaksi ini menurut sepemahamanku ya, ini sebenarnya nggak terlalu jauh beda sama box plot. Jadi kalau ini digambar, ini kurang lebih sama gambarnya. Ini kurang lebih sama sebenarnya dari ini sampai ini. Namun ini untuk melihat interaksinya. Nah, untuk dokumen yang berinteraksi itu yang dia bersinggungan. Yang scan 1 dan scan 2. Jadi scan 1 dan scan 2 inilah yang berinteraksi. Dan untuk interpretasinya kurang lebih sama kayak di yang tadi. Jadi pada pekerja 5 itu dia sangat efektif menggunakan scan yang ketiga dibanding scan yang lain. Jadi dia lebih optimal. Dan memang dapat dilihat bahwa alat scan ketiga lah yang optimal untuk men-scan produk-produknya. Tapi untuk lebih jelasnya kita masuk ke post-hoc test. Jo, sebentar ya. Maaf, motong. Yep. Kebetulan di Gdocs tuh ada yang nanya cara ngebaca interaksi plot sih. Sorry. Jadi mungkin bisa apa ya, dijelasin lebih anu lah. Oke. Nah, jadi ini pemahaman ya. Jadi ini tuh nih sampai di titik ini. Di titik ini tuh saat pekerja atau petugas level 1 menggunakan scan yang ini warna apa? Misal yang warna pen. Saat menggunakan scan 2, dia kecepatannya segini. Dan begitu juga untuk seterusnya. Dan kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa alat scan yang paling optimal ini digunakan alat scan yang ketiga karena nilainya dia paling tinggi. Itu untuk digunakan semua penjaga tokonya. Penjaga nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 saat menggunakan scan 3 itu dia paling optimal untuk kecepatan lebih tinggi. Dan untuk interaksinya itu terjadi pada alat 1 dan 2. Kenapa? Karena di plot ini mereka bersinggungan. Jadi interaksinya itu ada di scan ke-1 dan alat scan kedua. Itu aja sih. Jadi ini enggak berinteraksi dengan pada bermanapun. Yang berinteraksi itu scan 1 dan scan 2 untuk kerjanya. Kurang lebih gitu sih. Oke. Mungkin aku mau nambahin ya, Jo, terkait boleh. Nice. Okay. Ini berdasarkan yang ini ya, catatan dari ibunya ya. Jadi interaksi plot itu kan untuk memvisualisasikan kata-kata respon. Berarti ya kalau di sini berarti speed-nya ya.
dari kedua faktor. Nah, kalau interaksi plot sendiri yang umumnya yang di sumbu X itu pakai faktor yang lebih banyak. Maksudnya kalau ini kan Clark itu kan ada 5. Nah, berarti yang jadi sumbu X itu adalah yang faktornya lebih banyak gitulah umumnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa namanya? Kalau misalnya garisnya itu sejajar alias dia tidak bersinggungan, itu menunjukkan tidak ada interaksi. Atau kalau nggak salah itu disebut interaksi ordinal apa ya kalau nggak salah. Nah, tapi kalaupun dia itu bersinggungan secara visual itu bisa saja menunjukkan interaksi. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah perlu pengujian apa uji F itu loh. Ya melalui post-hoc gitu. Jadi sama halnya kayak apa ya? Kok box plot, histogram, terus Kiki plot itu kan interpretasinya hanya secara visual ya. Jadi belum tentu nih bersinggungan, tapi dia pasti apa ya? Pasti apa sih bahasanya? Pasti berhubungan secara signifikan, belum tentu. Jadi tetap diinterpretasinya bisa ditambahin kayak ya untuk apa kesimpulan yang lebih valid ya perlu diverifikasi dengan uji F gitu sih. Ya gitu aja sih. Itu sebenarnya ada di collab-nya ibunya, ada penjelasannya di bawah, cuman bahasa Inggris. Itu tadi aku bahasakan aja. Gitu aja sih. Masih ya. Nah, ini untuk di post. Kenapa harus kita lakukan gitu? Karena jadi kan tempat yang personal. Jadi kita berbagi istilahnya dengan yang kita sekarang. Kalau ini semuanya menurutku sih enggak dengan dia hanya ada di nah ini untuk yang misalnya menurut kan karena di ini juga tidak berhubungan ini ini juga memang dari mempengaruhi untuk pakai ini jangan dari dan untuk yang ini kalau scan Software nggak dengar loh, Mas. serius Iya, suaranya nggak Oh, jelas. improve suara itu. boleh sebelah udah kah sorry dari mana tadi yang nggak kedengeran ya intinya tadi di sini gagal gagal kalau kenapa karena memang di asal tadi kalau kolom kelas itu tidak berpengaruh ya tadi di otomatis pasti dia gagal kalau nah untuk kolom yang sekian tadi kan dia misalnya kalau kenal maka untuk lebih jelasnya bagaimana sih yang dia mengaruhi kecepatannya. Nah, jadi di sini menurut pemahamanku ya, yang paling berpengaruh signifikan terhadap dalam men-screen produknya itu adalah scan yang ketiga. Karena dia di sini telah nol, dia mempengaruhi secara signifikan. Nah, untuk interaksinya, sini gagal kalau sama kenapa? Karena sudah jelas kalau di Android lagi juga ya selanjutnya itu emang interaksinya itu enggak berpengaruh. Jadi Mohon maaf ya. Suaranya agak kurang jelas. Kayak apa?
noise gitu. Maksudnya kayak, Masih kan? nah itu enggak. Masih tanya itu enggak. Coba halo Ju. Cek. Nah, Nah dia itu jelas, jelas, dia itu jelas. jelas. Waduh, aku di prank ini. Di prank sama siapa? Serius? Tadi enggak. Intinya di sini Nah itu ya jelas. Nah, ini yang paling mempengaruhi signifikan sih scan ketiganya terhadap kinerja dalam men-scan produk. Jadi scan ketiga di sini yang berpengaruh. Nah di interaksinya kenapa nggak ada yang tolak Hanol, karena di Hanovanya tadi hasilnya juga udah gagal tolak, yang artinya dia nggak berpengaruhi. Maka untuk setiap klubnya juga pasti nggak berpengaruh artinya gagal tolak Hanol. Jadi ini udah abaikan aja karena nggak ada yang berpengaruh. Terus masuk ke asumsi di ANOVA itu ada dua sih. Yang normalitas dari residual sama homogenitas variansnya. Sini biasa buat hipotesisnya biar jelas gitu. Dan di sini pertama aku pakai visual dulu ya. Ini biasa sih pakai kiki plot. Mungkin yang lain juga ada plot-plot lain boleh. Di sini aku buat dua yang kiki plot sama density plot. Di sini sih di kiki plot ini memang plotnya berada di sekitar linear ya. Mungkin bisa dikatakan secara subjektif ini normal residualnya. Namun pada density plot ini nggak membentuk bell shape gitu. Jadi secara subjektif juga dibilang tidak normal. Nah karena ini kedua belum pasti, makanya dilakukan uji Sapir-Whorf atau Kolmogorov Smirnov. Kenapa aku gunain Sapir-Whorf? Karena datanya kurang dari 50. Kalau lebih, pakai yang Kolmogorov Smirnov. Nah ini rumus-rumusnya, ini aku langsung buat aja keputusannya pakai if else. Jadi ketika p-value-nya lebih dari alfa, dapat dikatakan residual data berdistribusi normal atau gagal tolak nol. Dan di sini juga didapat hasilnya bahwa residual datanya itu berdistribusi normal. Nah, untuk lanjut ke uji asumsi homogenitas, kita lihat dulu datanya ini normal atau enggak. Karena normal, hasilnya yang sebelumnya itu, di sini aku gunainnya uji Bartlett. Karena untuk uji Bartlett itu, dia digunakannya ketika datanya normal. Dan uji Levin sebaliknya. Dan di sini juga aku pakai yang bioinfocate, pakai package yang kita pakai library yang sama, itu res.bartlett. Jadi kalau mau ubah ujinya tinggal ganti di sini Bartlett Levin. Nah ini data yang udah di mail tadi. Ini variabel responsnya. Ini yang plot sama yang scan. Jadi ini sesuai kolomnya, nama variabelnya juga. Dan aku masukin hasilnya ke variabel hasil. Di sini juga aku nambahin juga untuk keputusannya. Sebenarnya bebas sih mau pakai if else gini atau enggak, atau langsung dimasukin ke data frame-nya bebas sih. Aku di sini masukin aja ke data frame hasilnya. Untuk penjelasannya, jadi ini untuk mengindeks nilainya, nilai hasil. Ini kolom atau indeks kedua 012. Jadi dia mengindeks ini dibandingin sama alfa. Dan ketika itu lebih dari alfa, maka di return gagal tolak. Jika tidak, tolak 0. Nah untuk ini jadi dia memasukkan nilai keputusan yang mana? Keputusan yang ini, yang hasil returnnya ini sebagai di kolom value, yang ini di parameter.
dan dimasukin ke baris ketiga. Ini kan len hasil indeks ini 3, jadi dia masuk ke baris ketiga. Jadi gitu. Jadi namanya keputusan dan itu gagal tolak karena di sini kriternya gagal tolak. Dan ini aku display hasil. Ini nggak harus display ya, sebenarnya bisa juga hasil biasa atau enggak. Kalau display itu biasanya bisa munculin dua gitu. Ini contohnya display data. Jadi dia bisa dua. Gitu doang sih. Tapi sebenarnya sama aja. Gitu sih kurang lebih untuk Nova. Ini menurut saya pemahaman gue. Jadi kalau ada yang kurang atau salah boleh ditambahin, dikoreksi. Oke, sorry. Aku nggak lihat di sini. Ntar aku baca. Umumnya yang menjadi sumbeks itu oh udah dijawab ya. Oke, nice. Udah dijawab. Cara baca post-hoc bagian interaksi yang banyak. Nah, itu... Dua belum dijawab, Ju. Nomor 2 belum dijawab. Oh iya. Arti dari auto. Oh, ini regresi ya. Selama di 9 tahun tapi nggak tahu artinya. Oh iya. Auto korelasi. Bentar, aku lali ya. Auto korelasi. Oke, mungkin aku bisa bantu ya. Aku ingat. Oke. Iya, jadi autokorelasi itu kalau secara pengertian ya, sebenarnya korelasi antara datanya berdasarkan waktu gitu, berdasarkan time series. Ya itu bahasa ininya ya, bahasa sulitnya lah ya, bahasa bingunginnya. Tapi kalau gampangnya ya, autokorelasi itu melihat keindependenannya error, keindependensinya error. Nah, jadi biasanya kalau secara grafik itu ya, itu berdasarkan time order. Kalau kalian ingat ya, dulu tuh kan ada time order. Nah, kalau misalnya titik-titiknya itu semakin mendekati garis yang di tengah itu, garis yang time order itu, berarti itu semakin berkurang independensinya. Berarti errornya semakin dependen. Nah, kalau semakin dependen, berarti ada autokorelasi. Nah, apakah itu lebih baik ada atau tidak? Lebih baik tidak ada. Berarti diusahakan errornya harus independen. Gampangnya ini sih. Kalau nggak salah itu materi M4. Coba di share screen. Aku cuma tambahin sedikit aja kata-katanya. Iya, silakan. Ini kalau sepengetahuan aku ya, pokoknya tuh kalau autokorelasi itu tuh yang artinya tuh terdapat korelasi atau ada setiap variabel independen itu saling mempengaruhi gitu loh. Nah, sedangkan ini kan dalam maksudnya regresi kan, kalau autokorelasi itu kan. Nah, sedangkan dalam regresi itu tiap variabel independen itu nggak boleh saling mempengaruhi. Jadi yang boleh mempengaruhi itu hanya variabel independen dengan variabel dependen gitu. Jadi antar variabel independen itu nggak boleh saling mempengaruhi. Itu sih intinya autokorelasi sih. Menurut aku sih gitu sih. Simpelnya gitu. Iya. Oke, mungkin gimana kalau share screen aja? Jo, kamu bisa share screen materi M4 nggak? Yes. Materinya. M4 ada nggak filenya? Materi ibunya tuh. Iya, M4 itu. Asumsi itu M4. Yang praktek. Teori ya. Teori. Oh, teori. Ya. Oh, bentar. Ya, soalnya yang ditanya si ini teman ini itu artinya sih, maksudnya lebih ke pengertian lah. Soalnya kan memang kalau interpretasinya kan ya ini atau ada korelasi udah gitu doang kan. Mungkin pengen tahu lebih jauh lah. Wait. Ini share. Iya, M4. Nah, coba di bagian autokorelasi itu ada penjelasannya kok.
bukan. Nah, ini. Nah, ini autokorelasi. Jadi biasanya grafiknya itu gini, ada time order gitulah. Yang garisnya itu lurus gitu. Bukan yang regresi ya. Yang garisnya waktu sama errornya. Nah, jadi semakin dia titik-titiknya itu mendekati garisnya yang waktu itu berarti bisa dikatakan errornya itu dependent alias errornya kurang independen. Nah, kalau misalnya errornya kurang independen berarti ada autokorelasi. Coba di bawahnya itu kayaknya ada itunya uji. Ini. Kalau dependent itu berarti ada autokorelasi. Kalau independen tidak ada autokorelasi. Pengujiannya ya pakai Durbin-Watson ya. Tapi biasanya kita jarang nggak sih? Pakai plot biasanya. Visual aja. Iya, pakai plot. Oke, itu ya. Itu kalau autokorelasi. Mungkin kalau ada yang mau nambahin nggak apa loh. Nah, Iya boleh. kalau Kedastisitas. ya, kalau mau nggak kelihatan tuh layarnya. Aku jujur agak lupa ya. Bentar. Kalau nggak salah itu variansi error. Iya. Ada di tugas mana ya? Itu nggak sih? Ini. Gimana jelasinnya, Jo? Ngerti nggak? Bentar, itu ada di tugas deh, kalau nggak salah. Wait. Pokok kita bikin visual. Regresi itu week berapa sih? Antara week 3 sampai. Pokok ada di Excel tugasnya, aku ingat banget. Excel terus ada plot-plot banyak di yang nomor 1 itu. Salah satunya homoskedastisitas itu latihan 1 apa ya? Bentar. Bukan, Cak. Oke, kalau yang bisa menjelasin. Week 4 ya? Week berapa sih? Oh iya, week 4. Ini nih ada. Oke, nah, membawa data tersebar acak. Oh ya, kalau homoskedastisitas itu dia ngelihat itu errornya. Coba aja. Iya, poin-poin errornya. Kalau dia acak itu berarti tidak terdapat gejala. Tidak. Itu hetero itu. Tidak terdapat juga kalau acak tuh. Berarti homo. Variansi. Iya. Berarti homo. Itu week 4 ya? Ini. Coba aku share screen juga. Oke. Bentar. Ini tugas ini. Tugas yang ini kan? Yap. Ya, jadi ini tuh residual sama Y-hat. Y-hat itu apa sih? Kok lupa anjir? Y-hat itu apa ya? Y-topi itu apa? Y-topi itu responnya. Hasil prediksi. Iya. Hasil prediksi, iya. Jadi kalau residualnya itu tersebar acak, berarti tidak terdapat gejala heteroskedasitas atau homoskedasitas. Yang artinya variansi normal konstan terpenuhi. Berarti hetero ya nggak perlu ada. Gimana ya bahasanya? Lebih baik nggak ada. Iya kan? Pokok yang berkaitan sama asumsi itu nggak baik lah intinya. Gimana ya bahasanya? Nggak boleh ada heteroskedasitas, nggak boleh ada autokorelasi, nggak boleh ada multikolinearitas. Itu ya kalau heteroskedasitas. Semoga bisa menjawab. Ada yang bisa nambahin nggak? Intinya itu ngelihat titik-titik ini. Kalau dia acak, berarti persebaran residualnya. Iya, persebaran residualnya itu acak, berarti dia homo. Yang artinya asumsi varians normalnya itu konstan. Kalau dia
apa mepet-mepet berarti hetero, ada gejala hetero yang artinya asumsi varians normalnya itu tidak konstan atau ya tidak terpenuhi, sama aja. Ya gitu sih. Kalau multiko kalau multiko kalau multiko baru yang kayak dikatakan Alvin deh, ingatku. Share screen-nya mati enggak? Iya, memang mati. Karena aku cari yang multiko bentar. Kalau yang ini multiko itu antar kolomnya, antar variabel independennya ada Nah, ya relasi. yang dikatakan Alvin kan. Makanya Enggak, aku tadi kalau yang Alvin itu data di dalam variabel independennya, nggak boleh ada data di dalam variabel. relasi. Misalnya data ini apa ya? Jumlah kamar di rumah gitu misalnya. Nah, dari satu variabel ini, variabel selanjutnya itu nggak boleh ada hubungan gitu, harus independen gitu sih. Ya, kalau yang multiko berarti Antar kolom, antar variabel independennya ada korelasi. Jadi kalau misalnya di heatmap tuh variabel X sama variabel X itu ada korelasi tinggi gitu sih. Oke. Kalau ada korelasi tinggi berarti ada autokorelasi, ada multiko. Ya. Ya. Gitu sih buat ngelihat gejalanya kalau misalnya pastinya pakai VIF itu. Oh ya, Viv, betul. Ya gitu sih. Jadi kesimpulannya apa, guys? Tadi Ya, kesimpulannya kalau autokorelasi itu nggak boleh ada hubungan antara satu data sama data lainnya di dalam satu variabel X-nya gitu. Misalnya jumlah kamar tadi, misalnya dari rumah yang pertama ke rumah kedua tuh nggak boleh ada hubungannya, harus benar-benar independen gitu. Nggak boleh dipengaruhi sama apapun gitu. Kalau yang multiko itu eh, nggak boleh ada hubungan antara variabel X antar satu kolom. antar kolom gitu. Itu sih bedanya. Oke. Ya. Ya udah sih. Aku bantu ketikin di Jidok lah jawabannya. Mungkin bisa dilanjut. Oke. Yang cara baca post hoc. Cara baca post hoc bagian interaksi yang banyak. Oke. Cara baca post hoc bagian interaksi yang banyak. Ini. Ini sebenarnya kalau banyak gini pasti sih menurutku mengambil kesimpulan aja sih. Kan karena ini enggak tolakan nol jadi dia nggak berpengaruh. Nah kalau berpengaruh itu mungkin bisa disimpulinya jadi untuk variabel atau untuk interaksi antara A dan B ini mempengaruhi signifikan gitu terhadap responnya apa gitu sih pasti emang yang interaksi ini paling banyak jadi nggak mungkin kan satu-satu gitu kan ada yang di sini ada penting jadi intinya di sini kesimpulan dari hasilnya ini ada kita lihat gitu sih menurutku karena mungkin juga semuanya dilihat satu persatu. Ini kalau yang ada tambahan boleh. Terus nomor 4 Kak, di tabel uji post hoc upper dan lower itu menunjukkan confidence interval ya. Kalau tidak upper dan interpretasinya seperti apa. Nah, jadi jujur upper dan lower ini aku belum terlalu paham. Yang ini ya, upper lower saja. Nah, ini upper lower. Iya benar itu. Mungkin Confidence interval. confidence interval mungkin ada atau gimana?
Itu namanya. Iya. Mungkin aku mau nambahin itu ya, yang soal apa tadi, baca kosok yang bagian interaksi yang banyak itu. Oke. Aku mau share screen deh. Oh, kamu. Oke. Tapi aku pakai ini maksudnya nunjukinnya lewat Minitab ya. Bentar. Nah kan kalau misal yang tadi itu ya ngitung ujinya itu karena apa? Kita lihat dulu hasilnya kalau misalnya dia itu kurang dari lihat dari p-value-nya kan, kalau dia kurang dari 0,05 pakai alfanya 5%, berarti dia tolak H0, berarti ada perbedaan. Nah, kalau udah di situ, itu kita tahu kita bisa uji posnya itu yang ya scan aja ini, yang juru tulis sama interaksinya nggak perlu, karena kalau misalkan dihitung pun hasilnya juga bakal sama, gagal tolak H0 gitu. Jadi kalau di sini kita ngitung yang scan, ini tuh ini bentar comparison-nya ini aku udah ngitung. Kalau yang di scan-nya itu ini garis di sini tuh maksudnya kan dia di 0. Nah, kalau dia di 0 itu berarti ada perbedaan buat ini di perbedaan rata-ratanya kayak gitu. Nah, kalau misalnya yang di luar ini berarti dia nggak ada perbedaan. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan mau yang hitung juru tulis tadi kan udah gagal tolak H0, berarti ya udah nggak perlu. Nah, ini dibuktikan sama waktu dibuat grup itu A semua, berarti memang nggak perlu untuk dilakukan uji. Nah, kalau yang ini di garisnya berarti kan dia terkena garis semua kayak gitu. Terus kalau misalnya yang di interaksi itu ada keterangannya, dia nggak bisa gambar interval plotnya karena interval plotnya itu banyak banget, lebih dari 45 kayak gitu. Jadi sebelum ke uji posoknya, mending kita lihat dulu nilai p-value-nya. Kalau misalkan memang dia tolak H0, berarti itu aja yang dihitung posoknya, uji tukinnya, nggak perlu semuanya. Kayak gitu sih. Terus soal ini apa tadi, homogenitas ya, itu kalau misalkan dilihat dari nah ini aku ngitung uji Bartlett di sini sama kayak Jo tadi, cuma kan Jo di Python. Nah itu tuh homogenitas itu di sini di errornya ini tuh variance errornya itu dia konstan, jadi dia nggak terpaut jauh gitu loh di antara variance errornya. Dibuktikan sama nilai ujinya dari p-value-nya 0,69 itu berarti lebih dari 0,05, berarti dia gagal tolak, berarti variance errornya itu homogen dari plot ini kayak gitu sih. Maaf, kecepatan nggak tadi? Sorry. Ini sih Al, aku yang nanya itu. Nah, aku mau nanya itu cara bacanya. Misalnya kan itu tadi ada clock 1, scan 1, sama clock 2, scan 1 misalnya. Nah, itu tuh apa maksudnya? Aku nggak ngerti. Oh iya, bentar ya. Bentar. Aku share lagi. Sorry kalau kecepatan. Maaf. Ini yang mana? Yang kalau yang di bentar. Tadi berarti kosong ya. Oh ini. Kalau kalian pertama kalau pengen hitung pakai Minitab, terus ada scan langsung ada interaksinya itu gini.
di stat, terus ANOVA, terus di general linear model, terus fit general linear model. Nah, di sini terus nah ini pas pencet apa tadi ya? Model. Nah, iya. Ini kalau misal kan caranya itu kalian di ini aja apa di pencet scan-nya terus kontrol di ujinya. Jadi dia langsung bisa ada interaksinya kayak gitu. Nah, terus kalau yang ini mana tadi? Bentar. Nah, ini tuh ngebuat grup aja sih sebenarnya. Jadi kayak misalnya yang tadi kan yang di Python yang Shu jelasin bahwasanya itu scan hubungan antara scan 2 sama scan 1 itu ini dia menyentuh titik 0. Nah, titik 0 ini batasan kalau misalnya dia menyentuh berarti tidak ada perbedaan. Kalau yang di luar dari garis itu berarti dia ada perbedaan. Nah, kita tahu kalau scan 3 sama scan 1 ini scan 3, scan 1 terus sama scan 3, scan 2 berarti kan scan 3-nya nih yang apa ya, yang bedanya itu jauh banget gitu loh. Nah, itu bisa dibuktikan lewat ini rata-ratanya. Scan 3-nya itu 17, scan 2-nya 15, scan 1-nya 14 kayak gitu. Kalau yang ini nggak perlu dibaca terlalu dalam karena memang apa ya, nggak perlu sih ujinya seharusnya. Jadi ini aja yang perlu. Yang itu yang bawahnya coba. Oh, Yang ini, yang interaksi. Nah, ini nih, scan Oh, 1, yang clock ini. 2, scan 1, clock 1. Nah, itu maksudnya gimana sih cara bacanya gitu? Kalau misalnya ada tolak 0 misalnya. Kalau ini kan dia itu ngitung ini apa interaksi antara scan sama juru tulis. Nah, berarti kalau di sini dia buat grupnya itu misal scan 1 sama juru tulis 1, ini scan 1-nya, terus scan 1 sama 2, terus 1, 3 kayak gitu. Ininya juga banyak kemungkinannya, jadi diurutin yang dari kanan. Cuman karena ini terlalu banyak variabelnya, jadi sampai lebih dari 45 kalau dihitung. Jadi ini 2, 1, jadi dari interaksinya itu ada berapa tadi? 3 sama 5, berarti itu jadi itu 1-1. Gitu. Oh, jadi ini yang Di grup 1 sama iya, grup 2 tuh ininya kan ya, interaksinya gitu. Iya. Terus ini mungkin ya kalau misal ada yang pengen tahu itu kalau misal pengen uji di Minitab, uji itu uji asumsi itu bisa kalian kalau misal pengen uji normalitas dulu itu di ini di statistik, di basic statistiknya ini, terus di normality test pencet aja, terus kan kita uji ini tuh pengen residual, berarti kita aja yang residualnya. Nah, ini aja. Kalian pilih yang Sapir-Wheel atau Kolmogorov. Nah, ini dia langsung keluar kayak gini. Kalau misal yang uji homogenitas itu di ANOVA, terus test for equivariance. Nah, ini kan 2, jadi masukin aja 2 variabel independennya, terus tinggal di OK. Nah, ini uji Bartlett-nya langsung keluar dia. Nilainya berapa? Sama kok kayak yang Python-nya aja tadi. Cuma 0,6887 berapa gitu. Kayak gitu sih. Mungkin biar cepat ngitungnya. Oke. Oh iya. By the way, kan habis ini ada materi sampling nih. Mungkin kira-kira jam berapa? Saya. Ini gimana? Oh, masih ada 1, 2, 3, 4. Apa?
menunjukkan common interval ya. Kalau tidak itu apa? Upper dan lower. Jadi yang aku tahu sih upper dan lower ini tingkat perbedaan rata-rata dari setiap kategorinya ini. Jadi graf 1 dan graf 2 tingkat perbedaan rata-rata speednya itu berada di antara min 1 sampai 2,0. Jadi gitu sih. Yang aku pernah baca-baca upper dan lower itu. Jadi tingkat perbedaan rata-ratanya dari graf 1 dan graf 2 kalau ini. Gitu juga untuk seterusnya. Gitu ya. Apa saja faktor yang membuat R dan R adjust akurasinya kecil dan kapan digunakannya? Dan bagaimana jika nilainya sangat kecil? Waduh, nanyanya banyak. Mantap banget. Aku mau bantu jawabnya, Cu. Oke, siap. Kalau yang ini sih, kalau nilai R sama R adjust-nya kecil itu ini dulu, mungkin bisa dicek ini ya, apa ujinya dulu. Kalau misal yang diregresi itu kalau, karena kemarin nemu kayak gitu, R-nya kecil banget, bisa sampai 0,02 atau 0,2 aja, itu karena memang waktu diuji, nyoba uji regresinya itu dia nggak berkorelasi kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang nggak berkorelasi ya nggak apa-apa R-nya kecil. Dan kalau misalnya ujinya itu ada korelasi ya otomatis dia mungkin lebih dari 0,50%-an begitu. Jadi mending diuji lewat regresi dulu, uji T itu kayak gitu. Terus kalau misal pengen Iya juga. Terus kalau misal pengen naikin itu bisa nambahin ini variabel independen yang akurat. Begitu aku pernah baca. Mungkin mau nambahin yang R square ya. Cara Yep. nambah akurasi. Ini berdasarkan catatanku dari omongannya Bu Rati. Itu makanya kan sebenarnya regresi itu kan harus memenuhi asumsi ya. Jadi sebisa mungkin asumsinya itu benar-benar dipenuhi dalam artian misal nih yang pertama tentunya kan kita ngelihat yang tidak signifikan kan. Itu biasanya dari OLS itu kan apa itu bisa dilihat dari p-value-nya. Kalau nggak signifikan ya intinya apa variabelnya bisa dibuang. Dalam artian maksudnya gini, kan pasti sebelum kita membuat model maksudnya gini, R square itu kan sebenarnya menjelaskan kebaikan model kita kan, seberapa bagus model kita. Nah, oke yang pertama itu ya dilihat dari yang dipakai, variabel yang dipakai. Kalau nggak terlalu penting, ya dibuang gitu kan. Satu. Kedua, ya dicek signifikansinya dari p-value sama multikolinernya. Jadi kalau nggak salah dulu tuh pernah, ini yang berarti ya, kita tuh kan pernah nggak sih yang kita ngitung VIF berulang kali itu loh, yang diseleksi satu-satu, diseleksi satu-satu, yang VIF-nya lebih dari 10 dihapus. Backward ini. juga sih. Nah ya itu seiring yang jelek-jelek dihapus, maka R square-nya bertambah, gitu sih. Jadi cara meningkatkannya ya dengan memenuhi asumsi itu tadi dan memilih variabel yang bagus gitulah. Intinya gitu sih. Intinya pas processing datanya. Iya. Gitu sih. Kalau buka browser nggak kelihatan. Intinya kalau kamu yang record, dia hanya merecord apa yang ada di Zoom kamu. Oke, aku jawab yang nomor 7. Kalau diketahui pas regresi ada beberapa variabel independen bla bla bla. Nilai VIF multiple atau nilai VIF. Menurut sepemahamanku dan dari penjelasan berarti sih aku. Itu sebenarnya ada 2 metode untuk itu. Ada backward sama apa satu lagi ya? Ada ingat nggak? Step push.
Step word ya kalau nggak salah. step itu ya. Iya pokoknya itu ya. Iya. Nah yang aku tahu itu yang backward. Nah untuk backward ini dia ngutamain nilai shift-nya. Kalau dia kurang dari 10 itu tidak terdapat, jadi dia boleh. Nah kalau lebih dari 10 dia di drop aja variabelnya. Nah untuk ini jadi yang didahulukan itu pertama nilai shift dari semua variabelnya. Jadi dicek dulu sampai semuanya selesai. Nah sampai semua shift-nya nggak ada yang lebih dari 10 baru dilihat signifikansinya atau tadi apa ya rivalnya dilihat. Nah dilihat yang signifikan checking and dropping variable with p value. Lihat lagi mana aja sih yang signifikan. Nah lagi dapat yang signifikan, nah variabel itu yang dimasukin ke model, dan pemilihan ini pasti berpengaruh ke hasilnya bisa lebih tinggi. Makanya itu dilakukan metode backward atau untuk menguji multikolinialitas pada variabel itu sih. Jadi yang diutamakan itu nilai shift-nya baru ke nilai signifikansi. Oke, kayaknya udah ya. Ya kayaknya udah. Yang nomor 6 tadi udah dijawab nggak? Betul. Jadi kamu jawab nomor berapa enggak? Kenapa? Bukan nomor 6 kamu jawab. Bukan, ada 5 cuy. Oh. Maka RSKR menjadi patokan utama dalam memilih model dan berapa nilai RSKR minimum sehingga model dapat digunakan. Gimana ya? Jadi dari kan R-square itu ngelihat ini menurutku ya pendapatku, jadi R-square itu kan melihat bahwa seberapa bagus modelnya, model yang kita buat, yang udah kita buat gitu. Jadi mungkin pasti yang dilihat itu R-square. Jadi apakah menjadi patokan utama? Ya itu salah satu patokan yang dilihat seberapa bagus modelnya itu dari R-square-nya. Makanya kita R-square bagus dengan yang tadi metode multi kolinialitas dengan backward atau stepward. Dan berapa nilai R-square minimum sehingga model dapat digunakan? Kalau ini gimana? Memang nggak ada minimum atau nggak ada minimumnya. Jadi ya itu persepsi orang sih. Jadi mungkin ada yang 60 udah bagus atau di atasnya udah bagus. Jadi ini pasti sesuai persepsi orang-orang. Tapi menurutku nilai yang bagus itu 60 ke atas sudah bagus ya. Itu menurutku sih ya. Menurutku. Oke, mungkin itu jawaban dari aku. Kurang lebihnya boleh ditambahin yang lain. Ini udah semuanya. Oke, thank you Angga. Udah bantuin gak? Thank you gak? Iya kan ngetik dari jawaban. Mantap. Ini kayaknya udah. Oh ya udah jam 9:20. Mau ada lagi. Mau dari sampling. Ini udah kan ya? Gak ada yang tanya lagi. Oke. Apa? Apa enggak? Gak ada sih kalau di Jedep. Oke. Oke, thank you Rek. Udah menanggapi dan memperhatikan. Mungkin next materinya boleh dilanjutin. Thank you. Kalau mau nanya lagi, boleh chat aku atau kau. Thank you. Ini tuh maksudnya udah atau gimana?
Next materi. Next materi Alfian kan. Oh, Sampling. iya. Semangat Alfian. Oke. Itu materi yang aku tidak suka. Ya, aku juga sebenarnya. Aku Cuman juga. ya lumayan lah. Oke, aku ini dulu sih aku jelasin dari PPT-nya aja, dari ibunya. Yang pertama itu kita ke probability sampling dulu. Pada intinya, kalau probability sample tuh kita memilih sampel dari populasi itu masing-masing yang ada di populasi itu memiliki probabilitas yang sama gitu. Jadi gimana ya? Adil lah gitu. Misalnya cuma 0,2 semua gitu. Kalau di probability, nah kalau non probability ini kurang objek kan. Kalau yang di probability karena emang semuanya sama punya kesempatan yang sama untuk dipilih, jadi cukup objektif lah buat dijadiin representasi dari populasi itu. Nah, sedangkan kalau non probability ini kita kurang objektif, soalnya tidak semuanya memiliki probabilitas yang sama gitu. Simpelnya kayak gitu dulu buat perbedaan probability sama non probability. Nah, dilanjut. Oke, misalkan kita diberikan dataset sebanyak, oke jadi, oh ya udah. Oke, nah jadi di probability sampling ini kita punya berbagai macam metode. Nah sini nih ada penjelasan dulu. Lebih apa? Yang pertama itu ada simple random sampling. Nah kalau ini simpelnya tuh dia milihnya sangat-sangat random gitu dari populasi yang ada. Misalnya kayak kemarin tuh pakai yang tabel yang ada di buku, tabel random, atau bisa juga kita ngelotre gitu. Misalnya ada urutan datanya, terus kita random satu-satu gitu. Kalau simple random sampling tuh kayak gitu. Nah, karakteristik. Nah, terus metode SRS ini baik digunakan jika karakteristik anggota populasinya identik, terus sampling frame-nya diketahui, mudah dikerjakan, sampel tersebar tapi biayanya besar. Nah, sampling frame ini sih kalau sepemahamanku data yang mau kita sampling gitu. Misalnya kita punya data mahasiswa TSD gitu, terus punya urutannya, jadi kita bisa random dari urutan itu gitu. Kalau yang sample frame ini. Nah, terus ini ada. Terus di SRS ini dasar dari metode sampling yang lain, soalnya dia emang paling random gitu, kalau dibayangin. Nah, contohnya ini penelitian dilakukan terhadap mahasiswa, proporsi mahasiswa yang bawa kendaraan pribadi. Nah, sampling frame mahasiswa S1 angkatan siap. Kemudian disurvey apakah menggunakan ya dengan. Nah ya, jadi kalau kita ini bayangin tuh kita seorang peneliti gitu, terus mau mengetahui proporsi dari mahasiswa yang membawa kendaraan sepeda motor pribadi saat pergi kuliah. Misalnya kita udah punya nih data dari mahasiswanya, terus habis itu kita ini dulu, kita random pakai lempar dadu undian atau sama program, atau pakai program statistik juga bisa, atau pakai Python juga bisa. Nah, nanti setelah kita udah dapat kumpulan nama yang akan kita sampling, nah baru kita langsung tanya ke orangnya gitu. Jadi nggak ngirim formnya itu di grup angkatan lah, atau grup
ya grup angkatan gitu. Jadi kita secara personal gitu langsung ke orangnya. Ini ngasih link buat kuesionernya gitu sih. Kalau buat yang simple random sampling ini. Mungkin dari yang simple random sampling ini ada yang mau ditanyain nggak dari konsep dasarnya dulu? Kalau nggak ada, kita lanjut ke nilai-nilai yang bisa diestimasi dari sistem simple random sampling ini. Yang pertama itu kita bisa mengestimasi rata-ratanya. Nah, kalau estimasi rata-ratanya ya sama aja sih, kita jumlahin terus bagi sama jumlah datanya. Terus nah dari sini kita bisa cari nilai errornya. Nah, kenapa kita harus cari nilai errornya? Karena kan kita namanya juga sampling populasi, jadi kita emang nggak bisa apa ya, nggak bisa sangat-sangat akurat dari populasinya gitu kan, karena kita nggak eh, observasi semua datanya gitu. Jadi pasti ada error-errornya, walaupun 0,0001 juga kan itu error gitu. Nah, ini untuk cari nilai errornya. Nah, terus dari sini juga kita bisa cari sampel size yang bisa yang sampel size yang kita butuhkan untuk mengestimasi rata-ratanya dengan kita menentukan tingkat errornya. Misalnya di sini kita tentuin nilai errornya itu 0,05 gitu. Kita pengen sangat kecil. Nah, nanti setelah ini dihitung semua nanti n-nya keluar. Nah, buat yang nilai sigma ini bisa kita estimasi pakai ini varians yang kita udah punya sampelnya gitu. Misalnya kita punya sampel awalnya tuh 50 doang gitu. Terus ada variansinya kan kita masukin ke sini, terus ya kita tentuin nilai errornya. Kalau misalnya emang di sininya udah 50, ya berarti cukup. Kalau misalnya kurang, misalnya 75, berarti kita harus nambah lagi 25 sampel gitu. Oh, yang di rata-rata kita butuh sampelnya berapa gitu. Mungkin dari sini ada yang tanyain nggak? Kalau aku kecepatan. Di Gdocs ada yang tanya sih ya. Misalkan ada dataset. Misalkan ada dataset sebanyak 1000, apakah bisa kita lakukan simple random sampling dengan 1000 dataset? Tidak. Misalkan ada dataset sebanyak 1000, apakah kita bisa lakukan simple random sampling dengan 1000 dataset tersebut? Tidak melakukan survei ulang. Sementara membaca walaupun sudah ada 1000 data tetap harus. Contohnya gimana ya? Aku kurang mudeng ini. Deh, gimana? Misalkan ada dataset sebanyak 1000. Apakah bisa kita lakukan simple random sampling dengan 1000 dataset tersebut dan tidak melakukan survei ulang? Sementara membaca walaupun sudah ada 1000 data, tetap harus melakukan survei ulang dengan random. Dan dari oh, ini tuh misalnya kita dapat 1000 dataset tuh dari ini ya, nge-share, misalnya nge-share ke orang-orang gitu, random orang-orang ya yang mau ngisi aja gitu.
Oh, iya berarti kalau gitu, kalau emang mau random sih, ya kita harus survei ulang mau gak mau. Soalnya kan ini kurang objektif juga nih data 1000 ini. Soalnya kan yang mau isi aja itu pun belum tentu dia ngisinya bener gitu. Ya gitu. Nah, jadi kalau misalnya emang mau random, ya kamu harus punya ini dulu, sampel frame yang tadi itu. Misalnya eh, punya 10.000 lah, punya data populasinya gitu. Nah, di data populasi itu kita punya urutannya. Nah, kekurangannya di situ sih, makanya butuh biaya yang besar juga. Jadi kita harus punya data sampel frame-nya dulu, terus kita random pakai aplikasi statistik atau di Lotre gitu. Gitu sih. Jadi ya harus ulang lagi kalau mau random. Kecuali ya kalau misalnya nggak mau random ya udah cukup sih. Cuman ini tidak kurang bisa dipercaya buat mengestimasi populasinya gitu sih. Ya udah kejawab ya. Oke, kita lanjut. Ya, lanjut di sini kita juga bisa ngeestimasi totalnya. Nah, total di sini misalnya kan kalau tadi rata-ratanya doang. Nah, kalau di sini misalnya total total pendapatan masyarakat di Kota Surabaya gitu misalnya. Nah, nanti kita bisa estimasi di sini. Sebenarnya sama aja kayak yang rata-rata tadi, cuman kita kaliin sama jumlah N populasinya gitu. Terus bisa kita cari juga error estimasinya. Ini rumusnya. Buat rumus yang sampel size-nya juga sama aja kayak, enggak deh, ini beda, ada 4N. 4N kuadrat. Ya gitu. Rumusnya bisa dicek di PPT-nya aja. Ya, lanjut, kita juga bisa ngeestimasi proporsinya dengan cara ya sama aja sih kayak tadi, cuman gimana ya? Bisa cari Y barnya aja. Biasanya kan kalau di proporsi ini cuman yes no atau 1 0 gitu. Ntar kita bisa cari proporsinya. Oke, ini kelebihan dan kekurangannya dari simple random sampling. Yang pertama, kelebihannya sederhana. Peliriwan sampling mudah dihitung karena kita tadi bisa cari errornya. Terus kekurangannya ya kita harus punya sampling frame yang tadi yang data populasinya itu. Terus sampel yang terambil tidak selalu memberikan representasi populasi yang baik. Soalnya kayak yang tadi kayak aku bilang itu, walaupun kita secara personal juga belum tentu yang ngisi ininya tuh udah nantinya tuh distribusinya emang random atau gimana gitu. Itu sih kelebihan dan kekurangannya. Oke, lanjut di systematic random sampling. Nah, kalau ini sama kayak yang tadi random. Kita ngerandom, cuman di sini kita titik-titik yang mau kita ambil tuh sama gitu. Misalnya kita mau kelipatannya tuh 3 aja gitu. 3, 3, 3, 3 terus sampai sampelnya habis. Gitu. Kalau yang di systematic random sampling intinya bebas sih, mau 2, mau 3, mau 5, tergantung kebutuhan dari ininya sih. Sampling yang data sampel yang kita butuhkan gitu. Nah, ini lebih efisien dari SRS populasinya homogen dan membutuhkan sampling frame. Nah, ini juga sama aja sih, kita juga harus punya sampling frame-nya, harus punya data populasinya, baru kita bisa pakai systematic random sampling ini. Contohnya sama aja sih kayak yang tadi yang kita mau neliti apakah
yang proporsi mahasiswa yang naik motor ini. Cuman bedanya kan kalau tadi kita nge-samplingnya tuh pakai dadu atau program statistik. Nah, kalau ini juga sama aja sih pakai program statistik, cuman buat apa ya? Ininya buat nyari sampelnya tuh kita punya nilainya sendiri gitu. Tapi ini nilainya konstan sampai semua sampelnya dapat gitu. Itu sih yang SRS. Buat rumusnya yang nggak beda jauh, sama aja gitu. Buat rumus rata-rata sama totalnya juga sama aja. Proporsinya juga sama aja. Soalnya ya metodenya beda dikit doang, cuman bedanya di ininya aja. Kan kalau misalnya yang random itu yang emang bener-bener random gitu, bebas mau 2 mau 3, terus habis itu mau ke 5 mau ke 1 gitu. Kalau ini kita konstan gitu, 3 3 3 3 3. Kayak gitu. Buat contoh programnya ada sih. Nah, ini nih, systematic random sampling. Nah, ini stepnya ada 4. Ntar ketemunya tuh 0, terus ke 4, ke 8, ke 12, ke 16, 20, terus. Sampai semuanya dapat gitu. Sampai 4 terus, 4, 4. Kalau yang systematic random sampling. Oke, sampai di sini ada ini dulu gak? Ada yang ditanyain gak? Belum ada ya? Terus metode selanjutnya itu stratified sampling. Mungkin kalau ada yang mau tambahin yang sebelumnya juga boleh. Stratified sampling ini ini sih. Kalau di stratified ini kita misalnya mau cari yang total pendapatan dari kota Surabaya yang tadi gitu. Misalnya kita punya interval-interval mulai dari kita bedain dulu dari 17 sampai 26, terus 27 sampai 36, 37 sampai 46, terus lebih dari 46 tahun. Nah, habis itu dari masing-masing sampel yang masuk kriteria ini nanti di sampling mau pakai simple random sampling yang tadi maupun yang stratified random sampling yang tadi. Jadi dibagi-bagi dulu gitu per ininya, per interval ini, terus baru kita sampling dalamnya satu-satu, terus digabungin gitu sih buat yang stratified sampling ini, simpelnya kayak gitu. Rumusnya ya kayak gini lah. Gue juga nggak bisa jelasin sih, pokoknya kalau pakai Python sih lebih mudah. Ini juga ada nih. Nah, kalau ini kita ngekelompokin itu berdasarkan IPK-nya gitu. Misalnya ini IPK apa ya? Oh, dari setengah berarti sesuai ini sih IPK ada dua stratified aja. Terus habis itu kita sampling pakai random sampling gitu dari masing-masing stratanya. Habis itu kita dapat sampelnya, terus kita cari estimasi rata-ratanya dan lain-lain. Kalau di cluster
Kalau dari klaster ini, eh, misalkan kan tadi kita nyari pendapatan total di masyarakat ini, Kota Surabaya. Kan ini berdasarkan umurnya aja kan ini berarti semua kecamatan juga masuk gitu. Misalnya, kan kecamatan di Surabaya itu setahu aku banyak ya, sangat banyak gitu. Nah, kalau misalnya kita kurang bisa menjangkau semua kecamatan, kita bisa pakai yang cluster sampling ini. Nah, jadi misalnya eh, kita cuman nge-sampel beberapa kecamatan aja, misalnya 4 kecamatan doang, terus di dalamnya kita stratified, habis itu di sampling juga, habis itu di random sampling gitu sih buat yang cluster. Kalau di two stage, berarti dari dalam cluster itu, misalnya yang tadi kan kecamatan doang nih, kecamatan doang. Gimana? Nah, misalnya ini kecamatannya doang. Nah, terus kita di dalam kecamatannya tuh kan ada beberapa kelurahan juga. Nah, kita nggak bisa menjangkau kelurahannya itu. Berarti kita harus nge-sampling lagi kelurahannya gitu. Jadi kalau aku ini sih visualisasikan gitu, misalnya ini Surabaya, Surabaya gitu. Terus kita nggak bisa kan nge-sampling semua kecamatannya, berarti kita nge-sampling 5 kecamatan aja misalnya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di masing-masing kecamatannya ini punya misalnya 5 kelurahan. Nah, kita cuma ambil 3-3 aja. 3, 3, 3, misalnya, terus 3. Nah, habis itu kita dari sini, misalnya kita mau stratified juga gitu, kayak tadi. Jadi ada yang interval 17 tahun ke sana, sampai 25 misalnya. 25 sampai 30, terus 30 sampai 45, terus lebih dari 45 tahun. Nah, habis itu di dalam sini, kalau kalau kita udah punya sampling frame-nya gitu, nanti eh, di random gitu dari 17 sampai 25 tahun ini gitu. Misalnya ada 100 orang gitu misalnya di kelurahan ini yang umur 17 sampai 25 tahun. Nah, kita sampling, kita pakai random, mau SRS boleh, mau sistematik juga boleh gitu. Nanti kita dapat jumlah samplingnya sama orang yang harus di samplingnya. Itu sih buat yang two stage cluster sampling ini yang sangat kompleks gitu. Gitu. Kalau mau ditambahin lagi juga boleh gitu. Cuman ya lebih ribet lagi. Gitu sih. Oke, buat ini rumus-rumus buat estimasinya. Mungkin dari probability ada yang mau ditanyain nggak? Ya, aku jawab ini dulu. Bagaimana kita tahu sampel benar-benar menggambarkan populasi tersebut dan bagaimana kita mengetahui bahwa sampel tidak representatif. Nah, kalau yang ini simpel sih sebenarnya. Kita harus tahu nilai errornya aja sih sebenarnya. Kalau misalnya ini. Nah, ini nilai error ini. Kalau misalnya nilai errornya, misalnya kita nilai gitu, nge-sampling nilai matematika atau nilai statistika gitu kan, ntar kita dapat errornya, misalnya errornya 5 gitu, berarti nanti sempat ada error 5 nilai gitu, misalnya harusnya 90 malah jadi 95 atau 85 gitu. Nah, jadi kalau misalnya mau representasi sih harus kecil banget gitu, nilai errornya sampai 0,00.
Oke. Kalau misalnya pakai paling ini sih, kalau yang aku tangkap tuh ya kalau misalnya pakai cluster kan pasti ngegabungin banyak banget kan ya. Nah, jadi yang dihitungnya dari rumus yang di ini aja, yang di clusternya aja kan ini rumusnya juga sangat panjang dan banyak juga variabel yang dibutuhkannya gitu. Kalau ngerjain latihan soal yang dikasih Bu Ratih waktu itu, kan banyak tuh yang ada yang simple random, ada yang cluster, kayak yang di cluster tuh kan banyak banget gitu data kolomnya tuh. Nah, dari kalau misalnya pakai cluster ya dihitungnya pakai cluster aja. Terus kalau misalnya mau stratified, stratified doang nggak sampai cluster ya di stratified doang gitu sih. Jadi hitungnya di metode yang paling luarnya gitu. Transform atau dihapus. Oke, buat yang ini sih waktu webinar juga aku sempat nanya nih bagian yang data missing ini. Kalau misalnya kita belajar itu katanya buat missing value ini bisa sampai satu mata kuliah gitu buat data missing ini doang. Nah, jadi buat sementara sih kita hapus dulu aja. Kecuali kalau misalnya punya pengetahuan lebih gitu buat ditransform. Kalau setauku buat data missing ini bisa diganti pakai nilai pemusatan, misalnya pakai median atau pakai rata-rata. Cuman buat eh, apa ya? Buat efektivitasnya aku kurang tahu juga. Gitu sih. Mungkin lebih baik dihapus aja sih buat yang missing value. Ini. Kalau misalnya kita ganti pakai nilai pemusatan, misalnya pakai nilai rata-rata atau median, belum tahu gitu apa apa yang akan terjadi pada datanya gitu. Izin nambahin, boleh nggak, Fian? Boleh. Nah, jadi kalau misalnya missing value itu lebih baik ditransform atau dihapus itu lihat dulu katanya. Kalau misal emang nih di kolom tersebut banyak yang missing value, dihapus saja nggak apa-apa. Soalnya kan ya nggak penting juga gitu loh kalau banyak missing value-nya. Nah, ternyata kalau misalnya nih hampir semua itu missing value gitu banyak. Nah, kalau misalnya kita hapus, itu ternyata kan bakal terjadi loss information. Nah, itu jangan, baik di transformasi. Nah, untuk transformasinya, apakah harus diisi pakai min atau median, itu lihat dari distribusi datanya dulu. Kalau emang dia ada outlier, pakai median aja. Kenapa? Soalnya kan kalau median, itu dia kan lebih tahan terhadap nilai ekstrim, nilai outlier. Nah, tapi kalau misalnya aman, nggak ada outliernya, pakai rata-rata aja. Gitu sih. Oke, kita lanjut ke non-probability sampling. Buat non-probability sampling, kayak yang aku katakan tadi, dia probabilitas terambil dalam populasinya tuh nggak sama dan emang cukup subjektif lah, kurang objektif gitu.
Nah, di sini juga dikatakan bakalan memiliki risiko bias pengambilan sampel yang lebih tinggi karena kita kurang gimana ya, probabilitas terambilnya aja udah beda gitu. Jadi kan nanti ada errornya juga sangat tinggi gitu dan kurang bisa merepresentasikan populasinya gitu. Terus buat perhitungan error atau apa buat estimasi rata-ratanya juga kan nggak ada rumusnya gitu di non probabilitas sampling ini. Tapi kalau misalnya mau apa ya, nggak tujuannya bukan merepresentasikan sampling sih nggak apa-apa, bisa dipakai juga. Pertama confidence atau accidental sampling. Nah, kelebihannya mudah, murah, cepat, kemampuan datanya lebih cepat, tidak mahal, mudah untuk biayanya murah, sampelnya tersedia, lebih sedikit aturan untuk diikuti. Nah, kurangannya ini hasilnya tidak dapat diandalkan karena tidak ada cara untuk mengetahui apakah sampel sedang mewakili populasi, sehingga tidak dapat memberikan hasil yang dapat digeneralisasikan. Dapat digunakan bila populasi tidak dapat didefinisikan. Nah, misalnya ini sih kayak kita nyebar GFOM langsung gitu ke grup angkatan, kan itu accidental sampling gitu kan, yang mereka mau isi ya isi gitu, accidental banget gitu. Jadi kurang apa ya, kurang bisa diandalkan lah hasilnya, soalnya kan nggak random juga gitu yang mau aja gitu sih buat yang accidental sampling ini. Terus judgmental sampling atau purposive sampling. Kalau ini sih mungkin ada yang mau ini nggak jelasin yang bagian ini? Aku kurang ngerti juga. Kalau nggak salah sih, misalnya kita nentuin kriterianya tuh umurnya 17 tahun dan laki-laki gitu. Terus kita sampling di kriteria itu aja gitu. Jadi nggak secara umum gitu buat nge-samplingnya. Kalau sepemahamanku gitu. Itu sih buat di judgmental atau purposive sampling. Next di kuota sampling. Kalau kuota sih simpelnya kita nentuin kuota sampel yang mau kita cari gitu. Misalnya kita cuma mau cari 100 sampel aja gitu. Di dalam, atau gini sih, misalnya kita dosen nih, punya satu kelas. Nah, dari situ kita cuman mau ngekuotain aja, cuman misalnya ngisi 5 orang aja gitu yang mau isi kuesioner apa gitu. Gitu, buat kuota. Terus yang snowball. Kalau snowball, kita nentuin dulu cuman beberapa orang aja yang memenuhi kriterianya. Nah, habis itu kita tanya ke orang yang kita udah sampling, siapa sih yang cocok buat ngisi kuesioner ini. Nah, habis itu direkomendasiin. Di situ terus direkomendasiin sampai jumlah sampel yang kita mau tuh terpenuhi. Tuh, buat yang snowball sampling. Terus selanjutnya wildlife sampling ini buat menghitung populasi sebuah ini makhluk hidup gitu, hewan. Nah, ini ada 2 metode. Pertama direct sampling, prosedurnya tangkap objek penelitian, tandai dan lepaskan kembali. Terus setelah beberapa waktu berselang ditangkapnya lagi, jumlah objek yang bertanda ditangkap kembali.
Terus invert sampling, tangkap objek penelitian, tandai dan lepaskan kembali. Oh, ini nggak akan keluar juga sih. Aku cukup bingung ini jelasin ini. Oke, udah sih sampai di sini buat sampling. Intinya buat bisa bedain ini aja sih, probability sama non probability. Kalau probability ya syarat umumnya itu kita harus punya data populasinya minimal atau data sebagian populasinya lah. Kalau misalnya nggak bisa dapat populasi, terus kita labeling, habis itu kita sampling. Habis itu kalau dan probability sampling ini kita benar-benar nol banget nggak punya datanya, jadi probabilitas terambil sampelnya tuh nggak sama gitu. Jadi hasilnya juga kurang bisa merepresentasikan populasinya gitu. Kalau yang mungkin bahin boleh bang. Oh ini menentukan bound of error, ditentukan peneliti. Jadi ini bound of error buat nentuin ininya ya, jumlah sampelnya. Nah, oke. Kalau gitu berarti ditentuin sama penelitinya sih. Ditentuin sama penelitinya, misalnya errornya mau 0,05, berarti nanti kita dapat data yang harus disampelnya gitu. Habis itu kalau misalnya udah kita mampu gitu buat nyari sampel segitu banyaknya, misalnya kita mau ada populasinya itu 100, terus pas kita kasih errornya 0,5, kita harus nyari sampel 75. Apakah kita mampu? Kalau misalnya kita mampu ya gas, kalau misalnya kita nggak mampu ya kita tambahin lagi errornya biar sampelnya itu sesuai apa yang kita mampu gitu. Gitu sih. Soalnya kayak aku kemarin yang pas proyek statistika itu aku pertama 0,5, terus setelah dilihat harus ada 75 sampling. Ya itu cukup berat kan buat nge-PC-in satu-satunya. Nah, jadi aku tinggiin aja errornya sampai sesuai yang aku mampu gitu buat nge-sampling gitu sih. Misalnya 100 data berarti harus cari. Enggak ini juga sih, enggak nentu 75 juga sesuai sama hasil perhitungannya gitu. Misalnya kan ini. Gitu. Intinya ditentuin peneliti sih. Kita tambah sampai mampu. Nah, ya gitu. Gitu kesimpulannya. Ya, terima kasih. Oke, dari aku sekian sih. Aku stop share ya. Ini udah atau masih ada lagi, Dak? Udah nggak sih? Udah sih, ya udah jam 10 juga terus ini cuma 20 Oke. lagi.
Oke, kalau gitu. Ini siapa namanya? 2 aja lagi AFK. Katanya kalau udah disuruh end aja. Gimana, host? Naura host. BTW, makasih ya teman-teman. Mantap. Oh, yang record 2 aja. Semoga UASnya lancar. Amin. Demi Itu 2 aja AFK lagi beli nasi goreng. Jadi minta di end gitu loh. Kalau mau misalnya mau pakai Zoom-nya ya masuk lagi gitu. Join lagi. Enak aja Nau. Ngomong nggak, Nau? Ngomong nggak? Iya, aku N.